Ya, selamat pagi, Ibu Pak sekalian. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Etikat Academy. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai heavy equipment ya. Heavy equipment untuk dapat bisa melihat bagaimana peluang heavy equipment ini bisa menjadikan apa? Menjadikan suatu bisnis yang menguntungkan buat perusahaan kita. Sebelum itu, kita akan coba minta Mbak Aisyah, tolong Mbak Aisyah kasih pretest ya di di sini aja. Silakan Mbak Aisyah. Monggo. Berapa menit, Pak? 5 menit ya? Terserah. Bapak kasih berapa soal? 20, tapi saya tadi minta 10 aja lah. Eh, Daripada oke, nggak apa-apa. 20 kasih 7,5 menit kan itu kan cuma ABCD saja. Silakan. Kita itu 10 pretest ya. aja, Pak. Monggo, Oke, Pak. silakan pretest. Baik, Ibu Bapak sekalian, waktu pretest sudah habis. Ya, Pak Sudarno, sebelum Bapak mengawali, saya ingin coba membuka sedikit wacana kepada teman-teman sekalian untuk mengawali presentasi Bapak Silakan, ya. Pak. Nah, Silakan, Pak. saya ingin coba sampaikan kepada teman-teman sekalian, heavy equipment itu apakah masih menguntungkan atau tidak saat ini ya. Jadi sebelum katakanlah kita memulai, ada beberapa hal yang saya mau coba sampaikan karena saya pun juga pernah menangani bisnis heavy equipment pada waktu saya masih berada di industri ya. Jadi saat ini terus saja heavy equipment pun juga perlu dipahami. Pertama, apakah katakanlah kita dapatkan bisnis heavy equipment tersebut dari leasing company atau dari customer yang membeli heavy equipment melalui leasing dan kemudian otomatis kan ada QQ ya. Nah, kalau QQ ini bagaimana? Otomatis kan ada tarik menarik ya. Biasanya kalau saya tidak salah ada namanya dulu Obul ya, Oryx ya. Oryx itu yang sangat terkenal untuk heavy equipment ataupun mungkin beberapa PT yang lain. Nah, apakah kita dapat dari leasing atau dari pengguna dari PT? Ya, itu satu pertama. Yang kedua, ya, tetanggung kita siapa? Tetanggung kita apakah sudah banyak memiliki unit apa tidak ya ataukah dia baru mulai untuk usaha ya katakanlah pertambangan ataupun mungkin di hutan dan segala macam apakah mereka sudah pemain lama atau baru masuk ya. Nah, itu kita mesti tahu juga. Nah, bagaimana pengalaman dia untuk menangani heavy equipment gini terutama apa masalah maintenance ya. Karena terus saja waktu kami masih ada di industri, saya punya customer punya heavy equipment dan kemudian heavy equipment tersebut memang tidak baru, ya tidak baru ya. Rata-rata kalau misalnya yang baru pasti diambil leasing, leasingnya mau dapat komisi juga, tapi setelah leasing selesai barulah ke kami. Ya berarti dalam tanda petik bukan brand new lagi, tapi karena customer kami adalah customer yang memang bisnisnya di kayu dan kemudian dia sudah punya unit-unit yang lain dan dia punya pemeliharaannya bagus ya. Dan kemudian eh, lokasinya ataupun dia punya site-nya pun juga kita mesti tahu di mana itu karena terus terang aja heavy equipment kebanyakan sebagian besar adanya di mana? Di eh, remote area. Ya, di remote area ya Jauh. yang jauh dari pedalaman, jauh dari kota ya. Jadi mesti melalui mungkin sungai atau mungkin jalan-jalan pakai off-road yang naik ke atas ke gunung ya. Itu pasti remote area ya. Nah, jadi beberapa hal yang katakanlah kita mesti tahu. Pertama tadi siapa kita punya customer, ya, apakah leasing ataupun PT, ada bagaimana dia punya pengalamannya dalam heavy equipment gini, terutama masalah maintenance. Kemudian bisa jadi apa? Apakah tambang atau mungkin katakanlah misalnya tadi hutan dan segala macam. Seperti kemarin kita tahu bahwasannya ada 2.000 unit yang dikirim dari mana ke Papua ya. Ke Papua ya, itu saya sempat nonton film Pesta Babi. Ya, jadi unit tersebut baru dikirim 2.000 unit ke Papua untuk membuka apa hutan ya. Nah, ini perlu dipahami apakah nanti setelah unit tersebut dipakai mau dikemanakan lagi setelah selesai kan? Apakah masih dipakai lagi terus? Ya, jadi kesinambungan tersebut perlu diperhatikan. Jangan sampai katakanlah kita cuma mentang-mentang baru dan kemudian setelah itu kita mau, tapi bagaimana kesinambungan tersebut ya? Kemudian juga dia punya number, berapa banyak kita punya unit ya. Jangan sampai katakanlah kita cuma pakai
beberapa, tapi kemudian kita tidak bisa sampai last numbernya. Sama tapi location. Jangan sampai nanti begini, teman-teman. Anda terima bisnis, lokasinya tuh di remote area, di mana premi yang Anda terima ternyata tidak cukup untuk mengirim investigator ataupun loss adjuster ke lokasi yang di sana. Ya, karena biaya untuk pesawat saja begitu mahal ya ke lokasi-lokasi tertentu ya. Sehingga apa? Anda punya premi tidak cukup untuk dapat mengcover biaya operasional pada waktu terjadi klaim ya. Itu. Allocation. Sama dia punya coverage ya. Karena polisi ini kan heavy equipment pasti pakai Munire punya wording ya. Nah, kita pahami bahwasannya pada waktu katakanlah kita mau pakai sum insert untuk di heavy equipment pakai Munire wording apa? Dia tentu pakai apa? NRV. NRV, New Replacement Value. Nah, ini yang saya pikir Anda mesti menjelaskan kepada customer Anda pada waktu Anda mengasuransikan unit heavy equipment, walaupun dia bekas, tapi harus apa? Pakai NRV, ya, bukan kayak mobil. Asuransi mobil tidak. Asuransi mobil pakai market value ataupun actual value. Tapi kalau heavy equipment pakai muni reward itu apa? Muni rewarding, Anda pakai NRV. Nah, tapi pada waktu katakanlah apa terjadi klaim, ya total loss, maka yang diganti apa? Bukan NRV tapi apa? Actual value. Ya, ini actual value. Nah, kalau partial loss, dia pakai actual value akan kena apa? Average, akan kena pro rata. Ini yang katakanlah menjadi suatu tantangan buat Anda semua untuk menjelaskan kepada customer ya supaya jangan sampai nanti kita dispute dan ribut habis itu kita punya reputasi dan nama baik tidak bagus juga. Nah, kemudian terakhir tadi coverage-nya total loss ataupun komprehensif dan deductible-nya tentu untuk unit yang lama pasti deductible tinggi dan segala macam. Jadi tanpa berlama-lama itu pembukaan dari saya. Semoga bermanfaat dan silakan Anda bertanya kepada Pak Sudarno, tidak perlu menunggu presentasi selesai, langsung saja raise hand ataupun buka mic, langsung tanya. Jadi begitu Pak Darno pembukaan saya, silakan Pak Darno. Terima kasih banyak teman-teman. Silakan Pak Darno, terima kasih. Terima kasih Pak Freddy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung dengan Itikat Academy. Terima kasih kepada Itikat Academy telah eh, memberikan waktu kepada saya. Kita mau sharing untuk yang terkait dengan heavy equipment insurance, Bapak Ibu. Jadi pada hari ini cukup lumayan ya, ada 67 slide. Nanti pembahasannya seperti ini, pembahasan materi. Yang pertama pengantar, kemudian ada jenis klaim dan pola kerugiannya. Jadi Bapak Ibu harus paham sebagai marketing, sebagai underwriting. Nah, itu apa sih? Karena terus terang kesalahan daripada terjadinya klaim dan sebagainya itu sebagian besar ada pada saat penutupan. Jadi supaya Bapak Ibu tahu ya. Kemudian apakah itu nanti karena dari depan tadi, apakah ada nggak kira-kira fraud dan sebagainya. Jadi nanti sesi ketiga akan kita membahas masalah fraud, kecurangan-kecurangan. Kemudian baru seksi keempat, kita apa sih kalau mengunderwrite heavy equipment, itu bagaimana supaya kita aman, ya. Terus penilaiannya gimana dan sebagainya. Kemudian kita coba menyusun polisnya, walaupun itu pakai wording Morning Grey, istilahnya kira-kira apa aja klausula-klausula yang nanti mau dilekatkan pada polis tersebut. Jadi polis kan ada jaminannya standar, ya pengecualiannya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah cara mendapatkan dukungan asuransi. Kita bisa mendapatkan bisnis, tapi kalau kita nggak bisa menempatkan, nah ini kadang-kadang dari marketing dapat itu bisnis. Heavy equipment. Begitu kita eh, bilang ke underwriter, ternyata underwriternya untuk
underwriter reas nggak ada backup ya. Kalau udah ada treaty nggak apa-apa. Tapi kalau belum ada bagian reas di underwriter akan mencarikan fakultatif. Nah, ini fakultatif itu tidak gampang. Harus ada data-data atau material fact yang diperlukan. Oke, kita sekarang ke bab atau sesi satu, pengantar happy equipment. Nah, kita tujuan kita mengadakan ini pembelajaran, kita sharing sama-sama supaya Bapak Ibu tahu memahami karakter risiko alat berat karena alat berat itu bermacam-macam jenisnya. Di lokasi atau pengerjaan lain alat beratnya juga berbeda. Jadi Bapak Ibu, alat berat itu pas nggak kalau dia ngerjakan A, oh, pakai ini, B pakai ini. Jadi alat berat umpamanya untuk tunnel itu akan berbeda ya. Untuk perkebunan juga akan berbeda alat beratnya. Untuk jalan juga akan berbeda peralatan alat beratnya. Alat berat itu banyak banget. Nah, kemudian kita Bapak Ibu nanti akan mengidentikan pola klaim utama. Jadi klaim-klaim itu apa biasanya? Yang sering terjadi pada alat berat. Nah, terus terang alat berat ini heavy equipment makanya tadi banyak terjadi fraud. Fraud itu bisa internal, bisa dari eksternal, dari tetanggung, dari vendor dan sebagainya. Ini akan ada saat apa kita akan mengenali, oh kalau kecurangan ini pasti curang karena ini. Kemudian kita akan melakukan underwriting secara prudent, ya tadi, terus menyusun wording policy yang aman dan mendapatkan dukungan reasuransi. Ini Bapak Ibu, tujuan kita dari Etiket Academy sharing terkait heavy equipment ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini jenis alat berat. Alat berat itu berbeda-beda. Ada ekskavator, bulldozer, kompaktor, ya, grader. Terus untuk jalan ada lagi berbeda. Jadi macam-macam. Ada crane, tower crane, ya, truck crane, grove crane, gantry crane. Jadi banyak banget alat berat itu, tipe-tipenya. Ya, karena banyak, terus lokasinya seperti yang Pak Freddy tadi sampaikan. Ini kan kadang-kadang alat berat ini, ya, Bapak Ibu, untuk mengerjakan di remote area. Jadi jauh, jauh remote area itu. Bisa di hutan, karena pamannya mereka mau buka kilang minyak atau untuk pengeboran minyak. Nah, ini bisa alat berat ini kan bisa di darat dan di laut. Nah, ini akan berbeda. Peralatan-peralatan ini akan berbeda. Nah, ini makanya Bapak Ibu harus tahu spesifikasinya itu alat ini bisa nggak dipakai di sini, alat ini bisa dipakai di sini, jangan dipaksakan gitu ya. Banyak karena kontraktor dan atau kontraktor khususnya ini udahlah nggak pas dipakai. Nah, ini alat ini harusnya pakai alat A, ternyata dipakai alat B. Nah, ini bisa terjadi hal kesalahan-kesalahan dalam pengerjaan dan sebagainya, ya. Nah, nah ini Bapak Ibu lihat di sini. Contoh ya, alat berat eksavator. Nah, ini untuk pekerjaan tanah dan sipil. Level risikonya tinggi. Biasanya dipakai penggalian, pengerukan, loading, dan sebagainya. Kemudian bulldozer, pekerjaan tanah juga. Nah, ini kan sama-sama pekerjaan tanah. Apakah bulldozer bisa dipakai untuk mengeruk, menggali? Nggak bisa. Nah, aktivitas yang bisa adalah peralatan tanah, dorong material, dan land clearing. Jadi,
Eskavator bisa aja dorong tanah bisa, bisa. Land clearing bisa, ya. Tapi itu nggak pas. Nah, kemudian ada wheel loader, ada dump truck, motor girder, ada video roller. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu. Di sini sudah kita bikin kira-kira level risikonya bagaimana, ya. Crane, crane banyak. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu crane ini kapasitasnya berapa, ya, kuat angkatnya dan berapa. Ini sering salah karena buru-buru. Pernah kejadian crane 15 ton ngangkat 20 ton. Akhirnya apa? Ambruk. Nah, ini bisa terjadi, ya Bapak Ibu. Kemudian juga forklift. Jadi ada forklift untuk gudang, nah, pemindahan barang dan sebagainya. Ini adalah Bapak Ibu secara garis besar jenis alat, tipe untuk tipe konstruksinya dan aktivitasnya akan berbeda. Bapak Ibu harus tahu. Jadi tahu crane pun bermacam-macam. Ada mobil crane, ada tower crane dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus tahu, oh ini alat ini untuk ini, alat ini untuk ini, risikonya begini. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu dulu jenisnya dan tipenya. Jadi kalau ini untuk pengeboran dan sebagainya, untuk bor tunnel, itu alatnya akan berbeda. Ada boringnya sendiri, alat pengebor sendiri. Begitu juga kalau Bapak Ibu, jadi ngebor itu ngebor apa dulu? Ngebor tanah atau untuk alat bor untuk oil and gas akan berbeda, ya. Jadi sama-sama alat untuk pengeboran. Bapak Ibu mungkin drilling ya, drilling kalau pas bangun itu ada untuk pondasi boring itu ngebor. Tapi apakah alatnya itu sama-sama alat bor? Apakah bisa alat bor itu digunakan untuk ngebor minyak? Nggak bisa, Bu. Prinsipnya udah berbeda. Sama-sama alat ngebor, tapi ada spesifikasi tertentu itu yang membedakan. Kalau itu hanya ngebor, dimuter begini ngebor, iya. Tapi kalau untuk oil and gas, itu alat bornya itu akan dimasuki lumpur. Dimasuki lumpur di tengah pipanya. Kalau alat bor biasa, alat biasa itu dimasuk pipa kosong, disambung-sambung untuk ke mata bor. Tapi kalau untuk mata bor mata bornya sendiri aja, Bapak Ibu, untuk minyak itu akan berbeda, gitu. Jadi yang penting Bapak Ibu tahu jenis alatnya benar nggak dipakai di tempat itu. Nah, di sini kita sudah coba merangkum kira-kira risikonya seberapa. Tuh. Oke, ini jenis dan alat dan tipe, ya. Nah, ini Bapak Ibu lihat di sini. Jenis alat berat dan tipe daripada konstruksi tadi. Bapak Ibu harus tahu. Oh, alat ini untuk apa? Ya. Ini ada backfilling, ada crowding, ada dinging, ada grading. Jadi alatnya berbeda-beda. Nggak bisa alat satu dipakai yang lain. Kemudian juga digging near utility, operation train, operating warehouse, piping, ya, akan berbeda. Makanya Bapak Ibu kalau secara umum begitu juga Bapak Ibu kalau filing itu bikin gedung bertingkat, itu ada filing pakai hammer atau boring atau hijack. Jadi alat untuk hijack berbeda, alat untuk boring berbeda, alat untuk hammer berbeda. Jadi walaupun ini sama-sama untuk bangun gedung, sama-sama untuk membuat eh, filing untuk basement, tapi alatnya akan berbeda. Nah, ini gambaran contoh alat-alat tersebut dipakai di mana.
pas nggak gitu ya. Jelas kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Proyeknya apa? Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat proyeknya tipenya apa? Building, pavement, jembatan, dam. Nah, ini alatnya apa aja? Karena kalau building ada substruktur dan upstruktur. Bapak Ibu tahu? Atas ya. Jadi istilahnya substruktur itu basement ke bawah. Kalau basement ke bawah, alat apa yang diperlukan? Ada bulldozer atau beko, ada kompator, ada crane, ada pile driving, ada pompa, ada truk, ada mixer truk. Ya, ini untuk semennya dan sebagainya. Sedangkan kalau di ke atas, Bapak Ibu ke atas, Bapak Ibu sering kan kalau bangunan di Jakarta bangun, yaitu upper struktur hanya perlu crane, truk dan mixer. Kan berbeda untuk pengerukan dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu, oh dipakai di mana? Untuk jalan. Nah, di sini. Nah, kemudian untuk pavement, umpamanya. Ini ada pekerjaannya apa? Untuk pemotongan atau subgrade, subbasement, surface, crushing plan, aspal, atau batching plan. Nah, ini Bapak Ibu udah tahu. Oh, alatnya ini. Bisa pakai bulldozer, bisa backhoe, bisa crane. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu. Bapak Ibu, alat itu akan dipakai untuk apa di sini? Benar nggak? Ya, Bapak Ibu dapat eh, apa ya? Tadi kadang-kadang pertanggungan alat beratnya apa? Nah, ini Bapak Ibu harus tahu alat ini penggunaannya di mana, ya. Seperti yang tadi jelaskan, Bapak Ibu udah tahu ini. Dari sini Bapak Ibu udah lihat, oh ini eskavator alatnya. Saya dapat jaminan eskavator. Berarti untuk penggalian, pengerukan, loading. Hanya sekarang tempatnya di mana? Seperti Pak Freddy bilang itu. Itu remote, ya. Tidak mungkin nggak tahu apakah seperti tadi dibilang eh, di Papua, ya. Di Papua itu apa? Ya. Apa yang mau dikerjakan? Membuka hutan. Oke, apakah cuma membuka hutan? Untuk membuka hutan itu, apakah untuk apa? Apakah untuk pertanian? Apakah untuk jalan? Nah, ini harus jelas. Jadi, karena di sana mungkin perlu jalan, perbaikan jalan dan sebagainya, akan membuka hutan untuk jalan atau untuk pertanian. Nah, alatnya akan berbeda. Ya, alat untuk menebang pohon-pohon itu akan berbeda, ya, alatnya berbeda. Menebang pohon, membawa pohon yang gede-gede ke truk itu akan berbeda. Oke. Nah, yang perlu Bapak Ibu tahu di sini yaitu karakteristik apa sih risiko alat berat itu, ya. Yang pertama, alat berat itu high severity loss. Kerugiannya banyak dibanding Bapak Ibu kendaraan biasa. Severity-nya jarang terjadi, tapi kalau terjadi, loss-nya akan gede, ya. Karena apa? Biaya-biaya pamannya eh apa eskavator, Yungsep itu biayanya gede untuk naikkan ke atas, ya. Kemudian biaya ya, kerusakannya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Ini Bapak Ibu harus perhatiin besar biaya-biaya ini. Kemudian yang kedua adalah peralatan ini
nggak stay di satu tempat kadang-kadang. Jadi dari proyek A dipindah ke proyek B, dipindah ke proyek C. Nah, mungkin dari Sumateranya di mana? Pekanbaru, Pekanbaru dibawa ke Padang, terus dari Padang nanti dibawa ke Kalimantan atau ke Papua. Nah, ini Pak Darno. ya Pak. Pak Dano, betul. Ini saya tambahkan supaya tidak lupa teman-teman, bahwasannya tadi di dalam police heavy equipment harus di state location-nya. Ya, harus di Ya, state location-nya di provinsi mana, kemudian di kota mana, desa mana, pakai kode pos. Yaitu di state supaya kita tahu di mana terjadinya. Ya, jangan sampai keliru. Nah, seandainya misalnya proyek tersebut sudah selesai di lokasi tertentu dan dia mau dipindahkan, ya karena ini polis HE ini kan setahun dia punya periode, ya. Mau dipindahkan ke lokasi lain yang berbeda, ya pasti tentunya pakai batch ataupun pakai apa alat berat yang lain untuk dinaikkan. Itu apa? Itu mesti ada izin, ada pemberitahuan bahwa akan dipindahkan dan resiko pada waktu transportasi itu tidak masuk dalam polis HE, ya, ya masuk Pak. itu polis kargo, ya polis kargo, dan ini ada additional premium, ya kemudian pada waktu mau dipindahkan ke lokasi lain itu mesti diinformasikan lokasi tersebut mau apa tidak kita. Kalau misal tidak mau berarti apa, akan ada cancellation, ya ada refund dan segala macam. Ini mesti dijelaskan di awal supaya jangan sampai nanti nasabah pikir dia punya apa territorial coverage kayak polis asuransi kendaraan motor itu Indonesia. Tidak, ya itu lokasinya terbatas. Terima kasih Pak Dano. Terima kasih Pak Freddy tambahnya. Jadi Bapak Ibu, lokasi itu menentukan exposure. Banyak beberapa asuransi atau reas tidak mau. Karena dia bapaknya di Palembang, oh di sana banyak kecurian. Dia akan menghindar. Nah, tadi di exclude. Mungkin dia mau tapi kecuriannya dikecualikan atau tambahan premi. Nah, kemudian di daerah lain, oh ini daerahnya kurang bagus. Atau ke Papua, di sana banyak tadi Pak, apa nama OPM. Nah, ini akan berbeda, berbeda lokasi, berbeda exposure. Karena dia dibawa ya, pada waktu dibawa, ini exposure-nya udah berbeda. Dibawa pakai apa? Ya, mobil equipment kan exposure-nya dari Jakarta atau dari mana dibawa ke mana, itu yang alat untuk membawanya aja udah berbeda tadi. Ya, karena kan kargo kan tadi. Nah, ini kalau dia ada jaminan tadi untuk membawa dan sebagainya. Nah, ini kita harus tahu. Biasanya Kak, harus udah berbeda. Apakah ada jaminan mobil itu dari Jakarta di Pak ini ada jaminan klausul tertentu atau memang udah kalau udah sampai di state di tempat, nah itu Bapak Ibu harus kita bawa alat itu udah di sini. Jangan mobilnya di Jakarta, tahu-tahu dibawa di sana. Nah, ini repot. Makanya harus di state tempatnya di mana? Karena tempat itu berbeda. Karena tadi lokasi itu di bermacam-macam ya, exposure-nya itu bermacam-macam. Pada waktu membawa pun bermacam-macam lewat laut, lewat sungai, lewat lereng, lewat ini. Ini exposure-nya akan berbeda ya. Kemudian operation hazard ya. Nah, di sini Bapak Ibu, operation hazard-nya bagaimana? Nah, ini perlunya tadi Bapak Ibu tahu SOP-nya happy equipment itu gimana? Harus jelas sebelum alat ini dipakai SOP-nya gimana? Ya. Jadi dari situ harus harus ada SOP-nya. SOP itu bermacam-macam. SOP pemakaian, SOP maintenance dan sebagainya. Nah, ini harus jelas Bapak Ibu. Ya, waktu operationnya. Kemudian human dependency. Nah, ini Bapak Ibu hampir 88% itu loss itu karena masalah human, manusia. Jadi kerugian di asuransi itu 88% itu faktornya adalah faktor manusia. Nah, faktor manusia apa? Dia itu punya SIM nggak?
Terus kerjanya bagaimana? Tadi antara operation itu apakah dia cukup 8 jam? Kan karena itu tambang dan sebagainya kadang-kadang Bapak Ibu orangnya itu kekurangan. Dia nggak punya SIM bisa ngerjain karena tertarik. Kemudian kelelahan daripada si sopir. Terus terang ya, kalau Bapak Ibu lihat di lokasi, kadang-kadang sopir-sopir itu kan tadi digenjot kerja lebih 8 jam, sampai 12 jam, sampai 19 jam. Karena proyek supaya jadi. Nah, sopirnya sendiri kadang-kadang waktu istirahat nggak mau memanfaatkan malam itu dan sebagainya. Kadang-kadang main kaprela dan sebagainya. Nah, ini karena apa? Kita ngerti ya Pak ya, tadi. Karena terkadang kadang-kadang human ini, mereka-mereka ini oh, orang-orang lokal yang memaksakan untuk melaksanakan atau mengendarai alat berat tersebut. Karena apa? Saya apa istilahnya kalau di sini semacam maaf ya di Jakarta gitu kan ada ormas-ormas tertentu supaya masukin orang ya cuma nyupir dan sebagainya gampang dan sebagainya. Nah di sana dipermudah lagi dapat SIM dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang mereka belum pengalaman dan sebagainya. Akhirnya dia mengendarain merasa dapat duit, udah digenjot eh, pekerjaannya melebihi dan sebagainya melalui jam kerja. Ya, ini human ya. Ya. Kemudian katastrofik potensial. Nah, Bapak Ibu harus lihat tadi bagaimana di situ adalah lokasi tersebut. Paling tidak Bapak Ibu tahu kontur tanahnya gimana, ininya gimana, tapi memang itu agak sulit ya. Nah, di sini katastrof ini paling tidak Bapak Ibu bisa pakai peta banjir, peta gempa dan sebagainya. Nah, bisa pakai peta gempa MyPark atau saya biasanya pakai Munikre ya. Nah, dari sini kita oh itu kelas termasuk apa namanya? Zone berapa? Kita harus lihat. Nah, sekarang kan udah enak Bapak Ibu. Ada Google Map dan sebagainya bisa lihat proyeknya di mana. Tapi kadang-kadang di Google Map pun gambarnya belum ada. Kalau itu di hutan. Karena saya sering ngelihat untuk proyek-proyek kilang dan sebagainya itu kadang-kadang mereka belum belum gambarnya belum ada ya karena semacam Google Map dan sebagainya itu hanya kota-kota besar yang di capture nih. Jadi kita harus tahu daerah-daerah ini kita dapat dari data-data dari PU dan sebagainya. Nah, kemudian juga alatnya itu spare partnya kalau rusak itu mahal. Udah mahal ya. Kemudian mahalnya itu alatnya mahal, biaya ke sana juga mahal. Untuk maintenance-nya mendatangkan orang yang memperbaiki itu juga spesial, ya. Tidak mungkin orang pamannya, maaf ya, saya nyebut salah satu brand, pamannya Caterpillar atau Volvo. Nah, begitu rusak harus ke mereka. Nah, sekarang orang di lapangan bagian maintenance-nya bisa nggak melaksanakan itu, mengerjakan pekerjaan itu. Nah, kalau enggak, berarti kan harus mendatangkan pihak ketiga dari vendor yang brand tadi, ya. Kemudian yang terakhir adalah remote area operation. Jadi, Bapak Ibu, ini pasti pengerjaannya jauh, ya, di tempat-tempat yang risikonya tinggi, walaupun di Jakarta dan sebagainya. Nah, ini pekerjaannya nggak gampang. Jadi remote area itu. Jadi Bapak Ibu, kalau ini survei, apakah perlu disurvei?
Nah, itu tergantung Bapak Ibu, ya. Apakah kalau banyak, intinya begini. Istilahnya premi itu bisa nggak dikeluarin maksimum 2,5% untuk biaya survei. Kalau mau tahu persis. Jadi 2,5% itu udah biaya akomodasi, bikin laporan survei dan sebagainya. Kalau bisa, ya lebih bagus tadi kita survei, ya. Tapi kalau memang kurang, Bapak Ibu, nanti yang surveinya bisa menggunakan survei secara online. Oke. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Silakan. Nih, sekarang polisnya, jenis polis. Tergantung Bapak Ibu. Ada apakah termasuk CPM, kontraktor plan dan machinery, ataukah heavy equipment sendiri, ataukah machinery breakdown, atau ada third party liability, ada marine cargo, jadi waktu dibawa itu kan kargo. Kemudian bisa juga heavy equipment itu yang dihubungkan dengan CAR atau EAR, contraction atau erection. Jadi bisa masuk ke CPM, ya, bisa masuk ke CAR, EAR, atau mereka berdiri sendiri. Nih, oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Lanjut Pak, silakan. Makasih. Sekarang jenis klaim dan pola kerugian Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu lihat di sini. Ada tabrakan, collision. Ada overturning. Ada kebakaran. Ada flood. Ada theft. Ini sering terjadi. Ya, theft ini sering terjadi di tempat tertentu tadi. Makanya banyak asuransi itu kadang-kadang sudah membuat peta. Peta. Di mana sih yang sering terjadi theft? Ya. Terus jenis apa alat-alat heavy equipment itu yang kebakaran. Jadi kebakaran sama tap itu kita harus tahu. Oh, daerah di Sumatera sering terjadi tap. Sumateranya di mana? Nah, kita harus tahu. Oh, lokasinya di Provinsi Medan atau Palembang. Ya, jadi kita di situ tap. Ya, walaupun kadang-kadang udah dikunci ya sama mereka dikunci dengan alat mereka itu tetap. Terus alat-alat tertentu itu tadi Bapak Ibu kita itu pada ini sebetulnya salah desain atau apa? Itu bisa alat tersebut bisa terbakar sendiri atau kebakar ya pamannya Bapak Ibu. Alat itu pamannya eskavator aja, eskavator tipe tertentu itu bisa membakar sendiri. Dari alat itu ke kotor dan sebagainya akhirnya terbakar sendiri, bukan karena pemakaian dan sebagainya. Ya, nah ini Bapak Isa bisa lihat. Nah, tadi karena apa? Kadang-kadang terjadi mechanical ya breakdown, kemudian ada operation yang salah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi beberapa hal ini Bapak Ibu harus tahu. Oh, di sana alat berat ini di sana. Kategori alat beratnya apa? Terjadinya apa? Jadi kalau tabrakan, bagaimana nggak tabrakan? Jadi kadang-kadang Bapak Ibu alat-alat itu ada benderanya dan sebagainya. Supaya orang tahu. Harus pakai lampu sorot, pakai bendera dan sebagainya. Ini untuk menjaga supaya tidak terjadi tabrakan di proyek dan sebagainya. Tapi kadang-kadang tabrakannya justru di luar proyek. Kemudian ada riot dan SSCC. Ini sering terjadi juga, Bapak Ibu. Karena proyek-proyek itu kadang-kadang
yaitu ada masalah dengan masyarakat sekitar. Kalau ada masalah dengan masyarakat sekitar, nanti akan terjadi huru-hara dan sebagainya. Ya, di sinilah akan terjadi bentrokan dan sebagainya. Akannya alat-alat berat itu bisa dibakar dan sebagainya. Yang terakhir adalah transit limit tadi, waktu kargo. Nah, tadi waktu transit, ya, transit itu bisa dari, ya, udah kargo udah nyampe, kan nyampe ke gudang dibawa ke tempat lain. Nah, ini bisa terjadi kerusakan pada saat transit. Ini kategori klaim alat berat. Ya, Bapak Ibu, tahu kan Bapak Ibu? Oke. Nah, sekarang yang sering terjadi, Bapak Ibu, yang sering terjadi yaitu eskavator nyungsep. Tadi Bapak Ibu, ini sering terjadi. Karena apa? Kadang-kadang tadi human error tadi merasa kadang-kadang udahlah gampang dan sebagainya. Ini saya kerjain gini gini gini, tak taunya nyungsep. Kemudian crane bisa collapse. Ini beberapa kadang-kadang tidak memperhitungkan dengan kecepatan angin dan sebagainya, dudukannya dan sebagainya terjadi collapse. Kemudian ada dump truck. Dump truck ini sering terjadi karena di jalanan ini kadang-kadang sering kalau nggak nabrak orang adalah nabrak mobil dan nabrak rumah dan sebagainya. Ini dump truck sering tabrakan itu biasalah sama dengan kendaraan biasa. Kemudian adalah ada hydraulic value karena alat-alat itu menggunakan alat hidrolik, ya ada Bapak Ibu, dengan alat hidrolik tersebut, maka karena itu ada tekanan dan sebagainya, sering sambungan-sambungannya ini pipanya bocor. Kemudian ada karena pemakaian dan sebagainya, pemakaian itu tadi Bapak Ibu kadang-kadang lupa ngisi air, ganti oli, air radiatornya mengakibatkan mesinnya panas. Ya. Nah, kalau mesin panas dipaksakan, nanti blok mesinnya akan rusak. Ya, blok mesinnya itu termasuk pistonnya dan sebagainya. Ini biasanya diakibatkan air radiator dan sebagainya nggak berfungsi. Begitu juga olinya. Kemudian fire during operation. Nah, tadi Bapak Ibu. Karena overheating dan sebagainya, atau mungkin ada kabel-kabel, karena terus terang, alat ini kan ada hidrolik, ada elektrik, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang peralatan-peralatan elektrik ini kotor dan sebagainya mengakibatkan kebakaran. Ini klaim yang terbesar di industri. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat resiko apa? Mining. Sering terjadi tadi overturn, fire, konstruksi. Bapak sudah tahu, oh alat ini dipakai di mana? Mining, berarti kebakaran atau nyungsep. Kemudian konstruksi, tabrakan. Kalau itu perkebunan, theft. Untuk pot, korosi. Ya. Nah, dari di sini Bapak Ibu lihat, hutan, mechanical damage. Nah, ini Bapak Ibu udah tahu, oh yang rusak kira-kira di sini, dan sebagainya. Oke. Nah, penyebabnya apa mereka itu? Jadi Bapak Ibu nanti bisa tahu, oh ini penyebabnya kejadian ini karena apa? Yang pertama tadi, human error.
Human error itu 88%. Alat itu 10%. 2% itu adalah act of God. Nah, di sini. Jadi Bapak Ibu lihat, human error. Ini bisa apa alat tersebut bisa membalik, nabrak dan sebagainya. Kemudian alat itu rusak biasanya for maintenance. Nah, kalau maintenance-nya nggak bagus bagaimana? Nah, kemudian yang ketiga, operatornya itu moral ya. Moralnya daripada operator. Menganggap sesuatu gampang lah. Ini. Saya pasti bisa. Nah, ini operator fatigu. Kemudian juga mereka tidak melihat lingkungan. Akhirnya tidak safe. Ya, menimbulkan tidak safe. Ya. Kemudian pada waktu mengangkat, ini dia tidak memperhatikan, ya, sering lifting jatuh. Ini sering terjadi Bapak Ibu. Alat itu jatuh, ya, kepleset dan sebagainya. Kemudian overloading. Nah, ini pernah dan sering terjadi pada waktu di proyek. Karena apa? Mereka tidak melihat, ya, ini crane dan sebagainya itu kadang-kadang overloading. Kapasitas dia, pamannya ini gambarnya project. Dia ngangkat berapa? Ternyata yang diangkat itu lebih berat daripada peralatan tersebut. Akhirnya tadi overloading. Yang banyak kasus tadi Bapak Ibu adalah kurangnya, ya, tadi SOP. SOP-nya sering ditabrak. Ini. Ini penyebabnya ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kita ini kan kenapa? Oh, ini terjadi ini karena apa? Kita tahu. Oke. Nah, sekarang proses klaim biasa Bapak Ibu ada insiden, kemudian ke asuransi, dinotifikasi, terus disurvei. Nah, survei ini pun begitu survei juga melakukan investigasi dari survei sekalian investigasi. Jadi kadang-kadang ya kita survei jauh-jauh hanya melihat kerusakan dan sebagainya, tapi tadi waktunya itu untuk investigasi dan ini kadang-kadang nggak begitu lama. Kecuali kalau dalamnya yang rusak. Jadi kadang-kadang kita tahu bahwa ini begini-begini, penyebabnya ini, yang rusak ini. Ini nanti setelah investigasi ini akan membuat namanya klaim survei. Ya, laporan survei. Atau kalau adjuster udah ada nilainya. Nah, dengan nilainya kita lakukan survei dan sebagainya itu ada nilainya berapa setelah investigasi. Baru asuransi akan reserve, mencadangkan biaya untuk membayar klaim. Nah, ini yang jadi kendala adalah apakah receipt ini kekecilan atau kegedean. Nah, kalau kegedean masih mending. Tapi kalau itu kekecilan ternyata nanti begitu di-adjust nilainya lebih gede. Nah, ini akan jadi kendala. Ya, Bapak Ibu. Setelah di-adjust, maka klaimnya akan disettle, diganti sekian, dari menurut actual loss, biayanya berapa. Jadi bukan replace ya, atau reinstatement. Jadi akan lihat kerugiannya itu berapa, atau total loss. Baru diminta persetujuan ke tertanggung oke, baru klaimnya selesai. Ini kira-kira garis besarnya dari proses klaim. Bapak Ibu saya rasa paham. Nah, dokumen penting Bapak Ibu
Yang pertama adalah claim form. Nah, di claim form itu ada insiden kronologinya. Nah, ini Bapak Ibu harus jeli nanti. Insiden kronologinya apa? Apakah dibikin-bikin dan sebagainya? Kemudian ada police report, terus ada repair quotation, biaya-biaya perbaikan. Ya, ini biasanya dari pihak ketiga, ya. Alatnya apa yang diganti, kemudian pihak tiga itu pokoknya alatnya yang rusak A, B, C, D. Harganya sekian, 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 sekian. Nah, kemudian termasuk ongkos perbaikan. Itu berapa? Repair quotation. Baru ada fotograf, foto daripada kerusakan barang tersebut. Nah, Bapak Ibu lihat juga yang mengendarai itu punya enggak? Operator lisennya. SIM-nya punya enggak? Jadi sama dengan kendaraan biasa. Akan ditanya, surat izin mengemudikan ada enggak? Nah, kemudian Bapak Ibu harus lihat maintenance record-nya. Sekarang alat ini rusak, ini perlu enggak maintenance report? Ya, istilahnya kalau mobil itu nyungsep dan sebagainya, apakah penyebabnya apa nyungsep? Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat maintenance report itu apakah itu ada preventive maintenance. Jadi ada beberapa maintenance yang dia lakukan. Yang terakhir, insurable interest. Asuransi apapun, kalau general itu harus membuktikan insurable interest. Tahu Bapak Ibu, insurable interest? Yaitu hubungan hukum antara tertanggung dengan pertanggungan. Jadi kalau Bapak Ibu di mobil itu yang diminta adalah STNK, benar nggak? Nah ini, yang mengasuransikan dengan ini pas nggak? Jangan sampai tadi insurable interest-nya nggak ada. Nah, kalau insurable interest nggak ada, hubungan hukum dan finansial itu tidak ada, maka asuransi tidak akan mengganti. Oke. Kemudian kasus eskavator terguling di area tambang. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu penyebabnya apa. Kalau begini, slope value, operator error, overloading, unsafe train. Nah, apakah tidak alatnya atau kiri kanannya tidak aman? Ini Bapak Ibu. Nah, apakah polis menjamin overturning? Apakah ada recovery cost? Ada towing? Nah, ini kalau begini kan harus diangkat. Ada nggak? Bagaimana recovery cost-nya? Nah, ini Bapak Ibu di polis harus lihat. Ya. Kemudian exclusion-nya. Apakah gross negligence? Bapak Ibu tahu apa yang dimaksud negligence? Apa Bapak Ibu? Ibu Sinta, kok Bu? Teman-teman ada yang tahu apa yang disebut negligence? Ada. Negligence itu adalah seseorang yang diberikan tugas, tugas itu dilanggar dan mengakibatkan kerugian. Itu namanya negligence. Jelas nggak Bapak Ibu? Umpamanya, contoh, satpam
diberi tugas untuk mengamankan pabrik. Dia melanggar tugas apa? Harusnya dia berjaga, dia tidur. Begitu tidur terjadi kecurian. Nah, ini ya. Kemudian exclusionnya apakah ada wear and tear? Kemudian apakah operatornya tidak punya SIM? Nah, ini Bapak Ibu, ya. Di exclusion harus diperhatikan. Kemudian salvage value. Unit rusak mungkin masih memiliki spare part value, scrap value, masih. Nah, sekarang masalahnya ini kan untuk membantu mengurangi nilai klaim. Sekarang kalau alat itu ada di Papua, ada di Sulawesi, di ujung sana, nah, apakah laku di situ? Itu karena biaya tadi membawa salvage ini kadang-kadang lebih besar daripada harga salvage-nya. Bapak Ibu kan, alat berat di Papua dibawa nanti salvage-nya mau dijual. Dijualnya di mana? Harus memperhatikan juga biayanya. Karena tadi eskavator nyungsep, biayanya harus ada towing, ya, revacarate cost dan sebagainya. Biayanya gede enggak? Melebihi harga heavy equipment tersebut atau enggak? Nah, di sini kita harus lihat tadi recovery estimation, menghitungnya. Repair feasibility, total loss possibility, waktu yang hilang, dan recovery timeline. Nah, ini Bapak Ibu harus perhatiin. Ya, ini contoh aja. Ya, Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu di bagian klaim. Ini kan bab 2 berkaitan dengan klaim. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada, lanjut ya. Lanjut Pak, silakan, makasih. Oke. Sekarang fraud. Siapa yang melakukan fraud? Yang melakukan fraud tadi, tindakan fraud itu penipuan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan finansial dari polis yang ada tersebut. Nah, siapa aja? Tertanggung. Tertanggung operatornya, vendor, ya kadang-kadang Bapak Ibu, beberapa perusahaan itu kadang-kadang dengan klaim dia akan merasa mendapatkan duit. Ya tadi kadang ada banyak beberapa operator yang tipu-tipu lah. Hilang 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 ininya dan sebagainya. Yang kecil-kecil asuransi nggak mungkin datang dan sebagainya. Ya ini operator bisa, Pak. Ya. Kemudian vendor. Vendor juga melakukan. Nah, kemudian vendor itu melakukan bisa barang yang nggak dikirim dibilang ada dan sebagainya itu biasanya bermainan dengan workshop. Ya, workshop itu main barang yang nggak rusak dibilang rusak dan sebagainya. Ya, kemudian supplier spare part. Ya, supplier spare part ini kadang-kadang mem, apa namanya menaikkan harga ya karena spare partnya mahal dan sebagainya. Ya biasanya ya, supplier dan sebagainya ini main juga dengan orang dalam. Nah, bahkan internal pihak tertentu termasuk internal asuransi sendiri itu, orang klaim sendiri itu kadang-kadang main sama mereka. Ya.
Apa? Oke, ini lo minta segini kau bayar, tapi saya dapat bagian berapa? Itu bisa terjadi, ya, di internal perusahaan asuransi. Orang klaim, ya. Dia tahu ini nggak diganti. Oke, ku ganti. Nah, ini kadang-kadang tadi Bapak Ibu, hal-hal ini akan terjadi kecurangan itu, baik eksternal asuransi atau eksternal dan sebagainya. Oke. Nah, fraud dalam asuransi alat berat itu ada 3. Terdapat unsur kesengajaan, memalsukan fakta. Jadi waktu penutupan, itu fakta materialnya dipalsukan. Ini sebetulnya termasuk misrepresentasi. Ini bisa namanya innocent presentation, misrepresentation. Jadi memasukkan data-data untuk disengaja. Ya. Baik itu, oh lokasinya di mana, peralatannya, udah umurnya sekian, dibilang sekian, dan sebagainya. Nih. Kemudian mereka yasa kejadian. Kejadiannya begini, begitu, dan sebagainya. Kemudian memperbesar kerugian. Kerugiannya ini ditambah alat ini, dan sebagainya sehingga nilainya besar. Udah nilainya dinaikin, partnya juga diperbesar. Ya. Kemudian menyembunyikan kondisi sebenarnya. Nah ini. Sebenarnya alatnya masih bagus dan sebagainya. Karena asuransi nggak ngeliat, ya sudah. Dia kasih alat-alat yang nggak rusak, yang rusak. Nih. Yang kedua untuk mendapatkan keuntungan finansial. Kalau biasanya perusahaannya kesulitan cash flow perusahaan. Kemudian alat-alat yang mereka itu sudah tua dan tidak produktif. Ya sudah, daripada dijual susah, lebih bagus dijual ke asuransi. Ya, banyak, Pak. Pabrik pun begitu. Pabrik dibakar supaya asuransi beli. Nah, ini. AEP equipment dibakar karena untuk biaya moving dari mahal dan sebagainya, alatnya sudah tua, tidak produktif, ya udah. Jualnya paling gampang ke asuransi. Kemudian biaya maintenance terlalu mahal. Ya. Perusahaan mengalami tekanan finansial. Ingin mengganti unit lama dengan unit baru. Ini kira-kira untuk mendapatkan keuntungan daripada tadi Bapak Ibu. Ada vendor, ada tetanggung. Semuanya punya masalah untuk mendapatkan keuntungan finansial. Yang ketiga ada soft fraud dan hard fraud. Ya, dari hal-hal tersebut apa ya? Soft fraud melebihkan nilai kerusakan. Ini kan menambah item repair, memperbesar spare part replacement. Jadi ini biasanya tadi Pak, tertanggung itu orang-orang workshopnya dan sebagainya itu masih soft, ya, masih ya istilahnya kecil lah. Kecurangan orang bengkel itu tadi harus melebihkan nilai kerusakan, menambah item repair, memperbesar spare part. Ini biasanya bukan pemiliknya. Pemilik itu hal-hal gini sepele ya. Ya. Ini biasanya orang yang workshop di heavy equipment. Nah, fraud yang hard ini pembakaran sengaja, pencurian yang disengaja oleh alat orang-orang itu, atau alat yang disembunyikan, atau kecelakaan yang direkayasa. Kerugiannya gede. Ya. Tidak mungkin orang workshop dan sebagainya kecuali ini adalah orang tertanggungnya.
Jadi kalau shop itu fraud, kecurangan itu biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang workshop dan sebagainya. Bukan tertanggung. Orangnya tertanggung. Tapi kalau udah tertanggung, dibakar, curi alatnya, atau disengaja disembunyikan, atau bikin kecelakaan yang direkayasa. Supaya alat-alat itu dinyungsep, ya, dimasukkan ke situ, nah, supaya biayanya kelihatan gede. Oke. Nah, modus fraudnya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ada implied repair cost. Workshop menaikkan harga spare part, menambah item repair dan yang tidak rusak, markup, labor cost, dan sebagainya. Ini ini biasanya tadi orang-orang di workshop. Kemudian backdate insurance. Insurance mengetahui alat yang sudah rusak lalu meminta polis dengan tanggal mundur. Nah ini Bapak Ibu bisa dilihat ini. Kadang-kadang saya pernah nangani hal ini. Ada dulu yang rusak, tapi ini saya bukan bicara heavy equipment. Mobil, ya, mobil Ferrari udah rusak melalui broker, diasuransikan. Nah ini sebetulnya termasuk fraud berjamaah waktu itu. Jadi brokernya ngikut, marketing kita ngikut, orang klaimnya ngikut, dan sebagainya. Akhirnya berjamaah. Ya. Kemudian ada fake theft. Alat-alat disembunyikan, dijual diam-diam, dipindahkan ke lokasi lain. Ini bisa terjadi antara orang workshop atau tetanggung. Kemudian intention burning, pembakaran. Unit sudah rusak berat, nilai pasar turun, perusahaan butuh dana. Ya, udah rusak berat, nilai turun, perusahaan perlu dana. Ya udah asuransiin aja, nanti dibakar. Pak Sudarno. Iya, Pak. Iya, Silakan, jadi Pak. ini saya mau coba tambahkan sedikit apa yang Bapak sampaikan tadi. Ini sangat-sangat masuk akal dan sering terjadi. Jadi, karena tadi dia punya alat-alat tersebut berada di remote area dan tidak ada siapapun di sana, hanya kita punya nasabah, kita punya klien saja yang ada di situ, sehingga cerita dan kronologis itu dibuat sedemikian rupa oleh mereka sendiri. Ya, sementara aparat kepolisian yang jauh dari lokasi itu mereka sudah kuasai, tanda petik ya, mereka sudah kuasai. Sehingga apapun yang mereka katakan tentu tidak bisa dibantah oleh kita. Ya, dan kemudian tadi karena mereka punya unit banyak sehingga kadang-kadang unit yang lama itu dikanibal ya, yang Ya, rusak betul. dipakai untuk diklaim, digajukan ya. Sehingga kita tidak bisa, kita cuma datang ke sana pada waktu survei memang barangnya sama persis. Itu unit sama persis kan begitu ya. Dia punya Ya, pas-pasnya nggak bisa kita bilang ini bukan dia gitu loh. Sehingga otomatis apa? Kita kayak kerbau dicucuk hidung yang tanda petik ditodong aja mau tidak mau kita mesti tanda petik ya setuju, setuju gitu loh karena semuanya sudah sedemikian rupa di dibuat direkayasa di setting dan segala macam tanpa kita bisa membantah semua semua dokumen dan segala macam itu menunjukkan hal tersebut ya akhirnya apa kita mesti bayar makanya tetanggung ini kita mesti pahami dia punya bisnis, dia punya kesinambungan, dia punya unitnya berapa banyak ya. Sehingga mungkin saja ada nasabah kita yang memang baik, tapi kemudian karena dia tadi ya sudah sekali-sekali lah daripada gua bayar premi terus menerus nggak ada klaimnya, ya sudahlah gua kerjain lah. ya, Tanda petik betul. ya. Akhirnya tapi Ya, karena dia punya preminya masih bisa menutupi dia punya klaim, akhirnya apa? Kita tutup mata, ya ya, kita bayar. Nah, jadi gini kita mesti pahami, memang ada kasus-kasus yang begitu banyak di dalam bisnis heavy equipment. Demikian Pak Dardo, makasih. ya. Terima kasih Pak Freddy. Ya, itu cukup. Jadi semacam nanti yang ini Pak, yang terakhir. Makanya tadi happy equipment itu kan ada serial numbernya. Hati-hati, serial numbernya aja bisa dipalsuin, dipotong Bapak Ibu. Mobil itu bisa nomor sasisnya atau nomor mesin itu bisa dipotong, dimasukkan ke sana. Makanya tadi
Kita benar-benar foto serial number. Saya dulu sering waktu di warung pertama, Pak, yang sama-sama kita, Pak. Itu klaim adalah crane, ya. Crane itu diklaim. Ini roboh klaimnya. Ini, ya. Begitu roboh, dia nggak lihat bahwa kita sudah minta serial numbernya, Pak. Jadi kalau yang crane tower itu di atas operator itu ada serial numbernya. Nah, begitu dia sampaikan ke kita serial numbernya berbeda dengan yang diasuransiin. Makanya seperti alat berat, mobil dan sebagainya itu ada serial number dari alat-alat tersebut. Jadi kalau itu dia mengasuransikan banyak, mohon itu diminta. Banyak Pak. Oh iya, saya nggak asuransiin alat berat 15 unit. Wah, kita senang. Preminya lumayan. Tapi Bapak Ibu tidak membreakdown daripada nomor itu. Ternyata tertanggung itu punya alat beratnya keseluruhannya 40. Nah, yang diasuransikan ke kita cuma 15. Begitu klaim, ya tadi. Yang tidak diasuransikan terjadi kecelakaan, diklaim ke kita. Kita nggak ada, tidak ada bukti apapun. Nah, ini. Ya. Kemudian ini yang saya lihat tadi, ghost equipment tadi. Alat-alat itu, alat-alat spare part itu ada nomor serialnya. Bapak Ibu harus tahu. Ya. Jadi banyak juga mereka itu ngambil dari hasil internet dan sebagainya dimasukkan ke situ. Tapi benar nggak waktu penutupan itu khususnya alat berat itu harus diminta serial numbernya per unitnya. Walaupun dia mengasurasikan fleet ya di sini. Kemudian tadi sering terjadi manipulasi operator overload, tetapi dilaporkan sebagai insiden yang biasa. Nah, ini saya cerita ini pernah di BSD ya. Ini apa Pak? Yang belakang Polda itu ya, SCBD, SCBD, SCBD. CBD. Nah, itu waktu bangun ya, saya nggak mau nyebutin gedungnya. Yang pertama itu dia kerennya itu beberapa yang diangkat jatuhi mobil, Pak. Mobilnya itu Audi. Diklaim, bayangkan kan? Diklaim pertama itu. Diklaim jatuh Audi. Minta ganti rugi kan? Karena kan ngangkat semen itu jatuhin Audi, orang yang punya nggak mau dong. Ganti baru kan? Nah, kontraktor kan tadi Pak, udah mulai surut. Nah, begitu itu dia ngangkat krennya itu 15 ton, yang diangkat 20 ton. Krennya ambruk. Nah, ini overload. Harusnya kalau dia kren itu 15 ton, ya paling maksimum bisa mengangkat 10 ton. Ya, anggap aja 3/4 supaya aman. Nah, ini melebihin, ambruk krennya. Ya, setelah kejadian itu, justru sampai tangga yang untuk naik itu, yang di tembok itu, ambruk juga. Itu pernah. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa di, eh, cari di Google ya itu dulu ya. Saya masih ingat itu kejadian itu. Jadi ini modus umum daripada fraud. Oke, kita lanjut. Kemudian red flag-nya. Klaim segera setelah polis aktif. Jadi begitu polis terbit 1 sampai 30 hari itu terjadi klaim. Nah, ini harus kita lihat. Wah, ini
ada sesuatu hal ini untuk orang klaim ya Bapak Ibu ya. Kita lihat ini ada apa ini? Polis baru berdiri tadi baru di cover terjadi klaim. Kemudian dokumen tidak konsisten, tanggal berbeda, lokasi berbeda, serial number tidak cocok dan foto tidak sesuai. Ini dokumen yang ini. Bapak Ibu harus lihat. Ini untuk orang klaimnya, red flagnya. Kok tanggalnya berbeda, lokasinya berbeda, serial numbernya berbeda dan sebagainya. Ini dokumen tidak konsisten. Kalau nilai kerusakan berlebihan, kerusakan ya minor tetapi meminta izin replacement total. Ini sering terjadi kalau di properti dan sebagainya sama. Ini red flag-nya. Kebanjiran, diesel kebanjiran, minta diganti dieselnya dan panelnya. Padahal yang kebanjiran itu 30 cm. Ya, 30 cm dari bawah. Padahal diesel itu ada kakinya. Jadi pernah kejadian, minta 5 M. Saya bilang, sekarang kebanjirnya 5 M. Dudukan daripada eh, engine berapa? 25 cm. Nah, ini kan berarti yang kena karternya aja, saya bilang gitu. Hanya oli kalau masuk. Kondisi mesinnya apa? Mati. Oh ya udah, berarti hanya ganti oli dan mesin dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang rusaknya ini kalau kita nggak tahu jelas, ya tadi Bapak Ibu, dia akan meminta replacement tadi total. Kemudian repair estimate tidak wajar, harga jauh di atas dealer resmi, labor cost berlebihan, spare part tidak relevan. Nah ini ya Bapak Ibu, ya tadi masa tadi kebanjiran minta ganti nozzle. Nah, saya bilang nozzle kan di atas, yang kebanjiran di bawah. Kenapa diganti? Nah ini kalau kita orang klaim, Bapak Ibu ya. Kemudian frekuensi klaim tinggi, meningkatkan probabilitas moral hazard. Nah ini. Kemudian delay reporting, keterlambatan laporan. Ini Bapak Ibu, ya. Ini bisa dilihat Bapak Ibu gini. Kalau orang bohong, Bu, ya. Bapak Ibu, pacarnya, suaminya, istrinya kalau bohong, itu kalau ditanya lambat jawabnya itu udah bohong. Dia mikir dulu. Ini sama. Makanya kalau asuransi harus memberi ke asuransi 72 jam dan sebagainya. Ini menjaga mereka membuat skenario yang enggak. Ini keterlambatan ya. Ini bisa Bapak lihat dari sini. Oke. Oke, kemudian fraud detection. Satu, insight investigasi. Apa investigasi di sana? Melihat benar-benar terjadinya, dapat cerita yang rusak yang mana. Bapak Ibu harus tahu, oh yang rusak ini penyebabnya ini. Nah, tapi Bapak Ibu, waktu set investigasi, kalau ini Bapak Ibu orang klaim, Bapak harus tahu sebenarnya. Tapi kalau jangan Bapak berdebat sama mereka. Ya, dia cerita A, B, C, D, dan sebagainya. Saya pernah begitu. Ya, ini kenapa rusaknya? Ini. Kenapa ini yang diganti? Ini kan nggak ada terkaitannya. Nah ini karena kita bisa tahu, Pak. Ini rusak ini yang rusak hanya ini. Kalau dia kadang-kadang tadi tertanggung pengen menambahkan, makanya set investigasi. Benar nggak alatnya ini, nomornya ini, kerusakannya ini dan sebagainya. Nah kemudian dari interview analisis kita dapat cerita itu beberapa cerita yang dia dapatkan. Benar nggak? Kemudian ada geolocation verifikasi. Benar nggak alat itu ada di situ? Di lokasi itu. Lokasi itu benar nggak?
daerah gembur, daerah dan sebagainya. Kenapa dia bisa terjadi gini? Kemudian kalau alatnya rusak, kita akan melaksanakan namanya maintenance audit. Auditnya gimana? Dan sebagainya. Nah, kemudian baru digital forensik. Jadi dari digital forensik ini kita bisa lihat apakah di situ ada CCTV dan sebagainya. Data-data digital itu kita lihat di bengkel dan sebagainya itu kan ada. Kemudian ada telematik. Telematik ini beberapa alat itu dipasang. Dia kecepatan berapa, pengereman berapa, udah berapa kilo dan sebagainya. Ya kalau sekarang mobil-mobil baru aja ada, ya. Kemudian baru klaim pattern analisis. Dengan klaim begini, ini kira-kira apa yang terjadi? Karena ini sering. Jadi kita bisa lihat, oh kalau ini seperti tadi, nyungsep, penyebabnya A, B, C, D. Nah dari sini kita lihat, benar nggak apa yang dia laksanakan? Apa yang dia ceritakan waktu interview? Sesuai dengan nggak klaim patternnya analisa? Jadi kalau kita lihat dari situ, kita analisa, ah ini benar dan ini tidak. Oke, saya rasa gimana Pak? Lanjut ya. Ya, jadi terus saja begini Pak Sudarno dan teman-teman sekalian, ini Nah, perlu dipahami juga bahwasannya tidak mudah, tidak mudah kita melakukan investigasi ataupun tidak mudah meminta data-data yang tadi Pak betul. Dano sampaikan ya mengenai telematik dan segala macam ya, karena tergantung alatnya tersebut, apakah alat tersebut ala unit ini sudah punya apa? Sudah punya perangkat itu tersebut dan kemudian semestinya kita bisa menyampaikan kepada nasabah terkait dengan waranti. Kita bisa lekatkan ya, kita bisa Betul, lekatkan betul. waranti. Katakanlah bahwasanya Anda harus melakukan maintenance sedemikian rupa sesuai dengan manual Nah, daripada pabrikan Pak, ya. betul, Pak. Begitu itu satu. Kemudian kedua, kita harus apa? Pengemudi ini memang yang sudah punya pengalaman dan terregistrasi ya, perlu daftar sopir ya, pengalaman dan dari punya sertifikasi karena unit ini nggak bisa kita ambil supir dari pinggir jalan kita minta dia mengendarai, tidak bisa, itu Ya, perlu perlu pelatihan-pelatihan ya, itu waranti. Kemudian yang ketiga tadi, apakah kita bisa melekatkan waranti dari telematics ya, eh, untuk dapat memeriksa dokumentasi atau data-data yang ada dalam kendaraan tersebut sehingga kita bisa tanda petik mengamankan, memverifikasi apakah memang klaim-klaim tersebut sudah sesuai dengan dia punya apa, sudah punya apa, ini betul-betul accident atau bagaimana. Ya, jadi kita karena memang saat ini sudah begitu modern, begitu banyak perangkat-perangkat heavy equipment yang begitu mahal yang kita bisa apa? Kita bisa tanyakan apakah ini ada alat telematik atau ada dia punya apa sistem komputerisasi dan segala macam yang kita bisa akses ke sana. Saya khawatir alat ini apa bisa dipindahkan ke tempat lain ya. Nah, ini mesti dicek lagi karena bagaimanapun juga Anda ataupun kita semua yang berbisnis ataupun mau mengunderwrite ataupun mau menerima bisnis heavy equipment ini, kita betul-betul harus paham alat ini, heavy equipment ini sudah sudah terpasang alat apa saja ya. Jangan sampai kita mau mengasuransikan, kita mau mengcover tapi kita tidak paham alat ini apa saja sih yang sudah terpasang, terinstall, dan bagaimana kita bisa kita bisa mengakses ke sana. Dan kalau misalnya memang kita bisa melakukan hal tersebut dengan baik, maka saya percaya kita bisa menjaga loss ratio ini dengan begitu baik dan kemudian nasabah tidak berani melakukan hal-hal yang hal-hal yang tidak baik buat kita, yang akhirnya merugikan buat kita. Jadi itu yang saya pikir kita perlu memahami, kita punya customer, kita punya alat ini dengan baik atau gimana, dan kemudian kita bisa lekatkan berbagai macam warranty supaya ini bisa dilakukan dengan baik. Begitu Pak Dano, makasih. terima kasih, Pak. Jadi ini Bapak Ibu, eh, kita harus tahu ya fraud deteksi tadi. Jadi dari ini istilahnya terjadi kerugian dan sebagainya kita udah tahu oh ini fraud atau enggak dan sebagainya ya. Nah, kemudian kita bisa juga menggunakan special investigasi unit ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita harus tahu bagaimana fraud screeningnya.
menilai apakah klaim ini normal atau kecil atau memang benar benar-benar ya klaim ini benar normal atau fraudnya tinggi. Nah, ini harus dilihat. Kemudian pengawasan lapangan, memeriksa lokasi, monitoring alat, observasi aktivitas, ya. Kemudian adalah vendor validasi, memastikan workshopnya benar, suppliernya resmi, harga spare part wajar. Nah, ini fraud sering melibatkan vendor, ya, vendor internal dengan istilahnya Bapak Ibu, kita beli aja kadang-kadang ya mereka menawarkan. Ini dari mana Pak kantor? Saya kasih sekian persen Pak, ini ku naikin dan sebagainya. Ini sering terjadi Pak. Ya, kita beri alat dimanapun itu kadang-kadang vendor kita di toko ya, toko tapi bukan toko online ya, toko ini bisa kita. Ini mereka menawarkan ini ke naikkan Bapak Ibu aja kadang-kadang ke rumah sakit atau ke klinik itu aja, oh ini diasuransiin ya, paling diganti 75%. Nah ini kau naikin supaya ibu dapat seharga biaya sebesar yang ibu keluarkan. Ini ada ya dulu kalau kalau ini ya apa namanya istilahnya vendor ini kadang-kadang kita resmi atau enggak harga itu kadang-kadang dipermainkan ke mereka. Kemudian interview ya, wawancara resmi dan legal. Nah, mendapatkan pernyataan formal, menguji konsultasi tertanggung. Terus cross checking, memeriksa apakah alat diasuransikan di tempat lain, history claim lintas polis. Ya, ini kadang-kadang beberapa perusahaan untuk mendapatkan lebih, dia akan mengasuransikan double insurance. Nah, ini Bapak Ibu sekarang kasus. Jadi kalau ada kasus terbakar setelah 14 hari polis aktif. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu kok baru 14 hari polis terbit diterbitkan kok udah terbakar. Nah, motif tadi. Pertanyaan waktu investigasi apakah unit sudah bermasalah sebelumnya? Apakah perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan? Apakah alat sudah idle lama? Nah, ini Bapak Ibu, kalau mengalami kesulitan keuangan Bapak Ibu, sulit. Sulit untuk mendapatkan hal tersebut, informasi itu. Nah, OTC motif mendapatkan cash compensation, menghindari biaya overhaul. Nah, ini tadi. Ya. Kemudian ada financial pressure. Ada tunggakan utang, proyek berhenti, cash flow buruk. Nah, Bapak Ibu di sini bisa lihat hal tersebut. Makanya kalau Bapak Ibu tadi sulit mendapatkan hal-hal ini, Bapak Ibu paling gampang kalau nggak dapatkan laporan keuangan itu sulit, coba Bapak Ibu datang ke kantor mereka. Ya, datang ke kantor mereka, itu bisa kita lihat kondisi kantornya Bapak Ibu. Jadi kalau kondisi kantornya itu berantakan, Bapak Ibu nggak usah ngelihat laporan keuangan dan sebagainya, pasti keuangannya berantakan juga. Jadi kalau itu bengkel itu atau kantornya itu jorok, berarti keuangannya juga jorok. Jadi Bapak ke bengkel manapun atau bengkel ini yang punya ya, kita cari contoh, Bapak Ibu memperbaiki mobil ke bengkel yang mereka jorok, ya kondisi kebersihannya dan saya jorok, hasilnya akan jorok. Nah, begitu juga di sini. Bapak Ibu coba datang ke kantornya lihat-lihat ya. Kalau dia kantornya pengaturannya nggak bagus berarti juga ada mengalami kesulitan keuangan. Pak Sudarno, Iya Pak, sedikit silakan. tambahkan ya. Jadi tadi Pak Dano sampaikan bahwasannya kita perlu
melakukan interview sebelum menutup pertanggungan mereka ya. Dan salah satu indikasi atau indikator bahwasannya bisnisnya nasabah kita itu bagus atau tidak, laporan keuangan. Seandainya kita tidak bisa menerima laporan keuangan, tidak bisa menganalisa, tadi alternatifnya kita bisa coba survei ke lapangan, ke kantornya dia, ataupun mungkin ke lokasi dan segala macam, untuk memastikan apakah bisnis mereka itu bagus atau tidak. Ya, tapi kalau tadi kantornya berantakan dan segala macam, itu mengindikasikan bahwa ini tidak bagus ya. Nah, namun kemudian, kalau seandainya nasabah tidak mau terbuka kepada kita, ya, mau menutup-nutupi dia punya bisnis kepada kita, akankah kita bersedia menerima resiko dari mereka? Itu yang saya pikir perlu menjadi pertanyaan. Jangan sampai mulai penutupan saja dia sudah main apa? Kucing-kucingan, main sembunyi-sembunyi, ya. Nah, apakah kita mau menerima risiko mereka? Kalau menurut saya sih, nasabah yang tidak terbuka adalah awal suatu potensi klaim yang besar. Oleh sebab itu, pikirkan baik-baik kalau katakanlah kita mau menerima bisnis, walaupun preminya besar, tapi kalau bisnis mereka berantakan ataupun tidak mau terbuka, itu potensi yang membahayakan buat kita. Karena kenapa? Kita menerima sesuatu, risiko yang kita tidak tahu persis apa yang kita mau cover. Demikian Pak Darno. Makasih Pak. Ter- Terima kasih Pak Freddy. Jadi apapun yang kita laksanakan itu dimulai oleh langkah awal. Langkah awal dari mereka kalau sudah initiation anu ya. Jadi dia ada kesengajaan untuk tadi mispresentasi berarti ada moral hazard. Ini terima kasih Pak Freddy ya. Dari situ Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kemudian evidence mismatch. Ya, kita harus lihat Pak kebakaran patternnya wajar nggak, tidak ada accident fire, witness statement berbeda, timeline konsisten dan sebagainya. Kemudian ada rekomendasinya dan sebagainya ini Bapak Ibu ya. Ada further investigation, forensik dan ini nanti kalau kita membahas detail masalah fraud Pak. Nanti mungkin akademi akan mengadakan khusus mengidentifikasi fraud-fraud yang terjadi di apa kelas bisnis ya semua kelas bisnis dan bagaimana pencegahannya itu Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita istirahat dulu Pak ya. Udah lewat setengah 11 ini. Oh iya Pak. Ya, jadi kita saya Karena 10.40 kita kembali ke sini, mohon maaf, 10.55 ya Pak ya, 15 menit ya. oke Jadi oke kita mohon langsung maaf lanjut Pak. supaya benar-benar selesai Pak. Makasih Pak, 10.55 ya, makasih. Makasih. Terima kasih. Aisyah tolong musiknya Aisyah, makasih.